Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, salah satun kulluhum dominun alallah. Ada 3 kelompok, yang ketiga ini akan mendapatkan dominun alallah, jaminan dari Allah. Pengen gak ibu dijamin sama Allah? Ditanggung sama Allah semua urusan-urusan ibu, baik urusan waktu di dunia ataupun urusan nanti di akhirat. Apa jaminan dari Allah? In asa ruzika wa kufiya. Apabila dia hidup di alam dunia, maka kehidupannya akan dijamin dengan rizki dan dicukupi semua kebutuhannya. Nikmat gak? Nikmat gak? Kalau kebutuhan kita, apa yang kita butuhin selalu aja dicukupin sama Allah. Alhamdulillah nikmat. 1, jaminan dari Allah untuk ketiga golongan ini. Yang pertama adalah ketika dia hidup di dunia, Allah jamin rizkinya dan Allah cukupin semua kebutuhannya. Dan yang kedua jaminannya di mana? Wa in mata adkhalahullahu jannah. Apabila dia masuk kemana? Ke alam akhirat. Apabila dia mati, meninggal, maka Allah akan jamin dia bakal masuk ke dalam surganya Allah. Pengen masuk surga? Pengen banget ya. Tempat kembali manusia kan cuma 2. 1 surga, 2 neraka. Kita pengen tempat kembali kita semua adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang 3 golongan yang akan mendapatkan jaminan dari Allah? Ketika di dunia diberikan rezeki oleh Allah dan dicukupin semua kebutuhannya. Ketika meninggal dunia, Allah bahagiakan dia, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Yang pertama, man dakhala baitahu fasallim. Ibu, amalannya sangat ringan banget. Bu, udah maringan, gampang banget. Apa itu? Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, fasallim, maka dia mengucapkan salam. Gimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullah. Atau ibu cukup Assalamualaikum gitu ya. Ketika ibu masuk rumah, jawab apa? Kita bilang Assalamualaikum. Nah, dijawab yang punya rumah apa? Waalaikumsalam. Lalu gimana kalau rumahnya kosong? Apakah kita juga harus baca salam? Iya, sekalipun rumah kita kosong. Misalkan kita yang ngunci rumah, di rumah nggak ada siapa-siapa, anak pada sekolah, suami kerja, kita pergi ngaji, pulang ngaji, rumah masih terkunci, kita masuk rumah, tetap kita bilang salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi salamnya gimana? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi ketika kita mengucapkan salam, maka akan turunlah rahmat dari Allah. Karena salam itu adalah salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Yang kita baca Asmaul Husna ada berapa? 99. Dari 99 ada salah satu nama Allah, Ya Salam. Gimana? Ya Salam. Dari Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Tuh, ada enggak? Ada ya. Nama Allah yaitu Ya Salam. Wahai zat Allah yang memberi keselamatan. Jadi ketika kita mengucapkan salam, ada doa yang paling terbaik yang kita ucapkan buat siapa? Buat keluarga kita, buat saudara kita, buat teman kita. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan. Tuh ya. Ibu datang ke majelis taklim, ucapkan salam. Ibu berkomunikasi di apa? Handphone, HP, awali dengan apa? Assalamualaikum. Ibu mau berangkat pamitan, selalu tuh sebar luaskan salam di atas muka bumi Allah. Maka Allah akan menanggung kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di alam akhirat. 1 tuh, biasain ngucapin salam. Ya, ketemu saudara, Assalamualaikum. Berpamitan,
assalamualaikum. Datang, assalamualaikum. Selalu biasakan lisan ini mengucapkan assalamualaikum. Baru yang keduanya, wa man kharaja ilal masjidi fahuwa dominun 'alallah. Orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid. Masjid tempat apa? Tempat sujud atau musola. Apa musola? Tempat sholat atau majelis taklim, tempat duduk untuk belajar ilmu. Ketika kaki ibu melangkah dari rumah nih, keluar rumah, bismillah dengan niat gimana? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika niat dalam kebaikan di hati ibu, ketika ibu keluar dari rumah, ibu, maka akan datanglah bendera malaikat yang bersama dengan kita. Tapi kalau kita keluar rumah, ibu, kagak puguh tujuannya. Apalagi kalau tujuannya buat maksiat, bukan bendera malaikat yang kita bawa, bisa jadi bendera setan yang kita bawa. Naudzubillah. Maka keluarlah kaki kita dari rumah untuk sesuatu yang bermanfaat, apalagi mendatangi masjid, musola, dan majelis taklim. Tentunya buat apa? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketika orang meramaikan rumah Allah, mana rumah Allah? Masjid rumah Allah, musola rumah Allah, majelis taklim rumah Allah, Ka'bah rumah Allah. Apa rumah Allah? Tempat yang sangat mulia yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disebutnya rumah Allah. Bukan berarti Allah punya rumah ya ibu-ibu ya. Bukan berarti Allah butuh tempat, tapi karena mulianya tempat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disebut buyutullah, rumah-rumah Allah. Nah, ketika kita datang ke rumah Allah, ke masjid, ke musola, ke majelis taklim untuk meramaikan dengan zikir, baca Quran, dengan sholat berjamaah, maka saat itulah turun rahmat dan ampunan Allah buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sedangkan naudzubillah ada ancaman ibu-ibu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang di dunia berpaling an dzikri dari mengingat Allah. Kan sholat itu buat mengingat Allah. Sholat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ngaji itu menuntut ilmu supaya kita ini bisa mengenal Allah. Melalui taklim, melalui belajar, melalui ngaji. Ketika orang jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, enggan datang ke masjid, enggan datang ke musola, orang yang di dunia berpaling dari mengingat Allah, azabnya yang pertama, fa inna lahu ma'isyatan donka. Allah bakal kasih kehidupan yang sempit. Ibu, apa itu kehidupan yang sempit? Hati yang tidak punya ketenangan. Jiwa yang naudzubillah, punya nafsu-nafsu ammarah. Nafsu yang paling jelek dan nafsu yang paling dibenci oleh Allah adalah nafsul ammarah. Nafsu yang selalu menentang kepada Allah. Naudzubillah. Makanya hidupnya nggak pernah tenang. Jiwanya nggak pernah tenang. Di dunia apalagi entar di mana? Di akhirat. Jauh dari jaminan Allah kalau orang di dunia berpaling dari mengingat Allah. Maka ancaman yang pertama buat orang yang berpaling dari mengingat Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka. Yang kedua, wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Naudzubillah ibu, dikumpulkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan a'ma, matanya buta. Ya Allah, itu di padang mahsyar ibu manusia kumpul semua. Banyak manusia nanti di padang mahsyar, naudzubillah dalam keadaan telanjang. Ibu, nggak punya kendaraan, nggak punya pakaian, nggak punya alas sendal, naudzubillah. Kenapa nggak ada amal soleh di dalamnya? Apalagi naudzubillah dalam keadaan buta, bahkan dalam keadaan cacat, naudzubillah. Jadi semua yang terjadi nanti di padang mahsyar tergantung apa yang sekarang kita lakukan di dunia. Ketika sekarang kita berkurban, kita bakal punya kendaraan nanti di padang mahsyar. Ketika kita sekarang beramal soleh karena Allah, kita akan mendapatkan pakaian-pakaian surga nanti di padang mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal.
Tapi orang yang di dunia mengacuhkan Allah, mencuekkan Allah, berpaling dari Allah, Ibu, maka Allah kumpulkan nanti dalam keadaan matanya buta. Padahal dulu dia di dunia kagak buta, Bu. Matanya bisa melihat, tapi naudzubillah karena matanya tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, akhirnya mata ini menjadi buta. Naudzubillahimin. Maka sebelum itu terjadi, sok mata kita liatin ke Al-Quran. Bu, rajin-rajinlah memandang Al-Quran, memandang ayat-ayat Allah, kemudian rajin-rajinlah lisan kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mata ini akan bercahaya nanti di padang mahsyar ketika mata ini dipergunakan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Nah, jadi yang kedua yang akan mendapatkan jaminan dari Allah, dikasih rezeki dan dicukupin oleh Allah kebutuhannya waktu di dunia dan di alam akhirat kelak ketika dia mati, Allah masukkan ke dalam surga, adalah orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, musola, majlis salim semata-mata taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang ketiganya apa? Wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dominun 'ala Allah. Orang yang keluar pula dari rumahnya, Ibu, keluarnya semata-mata ada di jalan Allah. Kan kita teh kagak diem di rumah terus ya ibu-ibu ya. Bu, kalau ibu diem terus di rumah, bosan nggak Bu? Suntuk nggak? Pengennya punya apa? Kegiatan, punya kesibukan, iya Pak, iya? Iya, ibu jalan dah keluar, Bu, dan ibu pun gak selalu jalan ke majelis taklim, bener gak? Karena pengajian paling gak seminggu sekali, dan itu gak adanya misalkan hari Selasa pada asar, enggak setiap hari, betul begitu? Nah ketika ibu keluar, tetap keluarlah langkah ibu di jalan yang diridhoi sama Allah. Kalau ibu mau ke pasar, Masya Allah, suka ke pasar? Bu, nah pasti ya namanya ibu-ibu suka ke pasar, pernah ke pasar dah ya. Mau ngapain? Mungkin mau belanja, Bu. Mungkin mau hadiah-hadiah yang lain, mau berdagang dan lain sebagainya ya. Ketika ibu jalan ke pasar, hati-hati. Ucapkan di rumah kita bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Hati-hati dalam perjalanan, jaga dari yang diharamkan oleh Allah. Datang ke pasar baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu masuk tuh ke pasar, ibu beli sesuatu yang ibu butuhkan, kagak usah ibu keliling pasar sampai 2 jam 3 jam. Yang pulang cuman bawa kangkung doang. Ya Allah, sesuatu yang diridhoi oleh Allah, sesuatu yang manfaat. Beres ibu belanja yang dibutuhin, buru-buru pulang. Betul begitu? Iya. Ngelangkahin kaki pagi-pagi, Bu. Kemana? Ke warung misalkan buat belanja. Pokoknya ketika kita keluar dari rumah kita, melangkahkan kaki, hati-hati. Kaki melangkah harus ada di jalan yang diridhoi sama Allah. Seorang suami yang bekerja, berusaha, Ibu, mencari nafkah buat keluarganya, dia menjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka satu langkahnya menjadi jihad fisabilillah. Keringat yang keluar tuh suami kita tuh bekerja, tapi dijaga dari yang diharamkan oleh Allah, tetesan-tetesan keringatnya menjadi malaikat yang memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang keluar di jalan ridhonya Allah. Ibu, makanya hati-hati dalam melangkah. Nih kaki kita ya, jadikan kaki ini sebagai saksi nanti di mana? Di padang mahsyar dalam kebaikan. Karena dalam surah Yasin Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, nanti di hari kiamat apa yang akan terjadi? Lisan kita bakal dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu lisannya dikunci. Yang bersaksi apa? Bu, tangannya, kakinya, arjul kakinya, semua bersaksi. Mudah-mudahan semua bersaksi dengan kebaikan. Tangan bersaksi, ya Allah, dulu nih di dunia nih, saya keluarin nih sedekah. Tuh. Kaki bersaksi, ya Allah nih dulu saya kaki nih ngelangkah ke pengajian, ke majlis salim. Maka saat bersaksi dengan kebaikan, akan Allah anugerahkan keselamatan buat kita. Amin, ya Allah, ya Rabbal
Jadi 3 yang akan mendapatkan tanggungan atau jaminan dari Allah. Di dunia Allah kasih keluasan rizki dan Allah cukupin semua kebutuhannya. Ketika datang Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Siapa pertama? Orang yang selalu menebarkan salam. Apa ibu-ibu? Orang yang selalu menebarkan salam. Yang kedua, orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, musola, majelis taklim semata-mata untuk mendekatkan diri kepada orang yang keluar dari rumahnya, berjalan kakinya tapi berjalannya di jalan yang diridhoi sama Allah, baik itu mencari nafkah atau bersilaturahmi, semua karena ada dalam ridhonya Allah, maka Allah tanggung dia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbah. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan berkah, manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.